Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pengertian azas pendidikan dan ragam azas pendidikan. Dalam presentasi ini akan disampaikan oleh saya pribadi, Nyimas Sri Anggraini, beserta dua teman saya, yaitu Yasina Fadilah dan Zulfahmi Alfikri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu azas pendidikan. Di sini ada dua pengertian azas secara umum dan azas pendidikan menurut Hartoto 2008. Azas secara umum, saya mengambil sumber dari KBBI, di mana menyatakan azas itu adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Sedangkan azas pendidikan itu sendiri, saya ambil sumbernya dari Hartoto 2008, yang menjelaskan azas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau acuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya akan dibahas mengenai ragam azas pendidikan. Terdapat 3 ragam azas pendidikan. Yang pertama yaitu azas Tuturi Handayani, yang kedua azas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga azas kemandirian dalam belajar. Untuk materi selanjutnya mengenai azas Tuturi Handayani akan dibahas oleh teman saya, yaitu Yasina Fadilah. Untuk Yasina Fadilah, waktu dipersilahkan. Saya akan membahas tentang azas Tuturi Handayani. Azas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Diknas pada awalnya merupakan salah satu dari azas 1922, yakni 7 buah azas dari Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan 3 Juli 1922. Makna dari semboyan ini yaitu bahwa seseorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Azas atau semboyan ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantoro dan mendapat dukungan positif dari Dr. Andes RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan, yaitu Ingarso Sungtulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Ingarso Sungtulodo maknanya yaitu ketika menjadi pemimpin atau seseorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Dan makna Ing Madya Mangunkarso yaitu seseorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Ketiga semboyan itu telah menyatu menjadi satu kesatuan azas. Azas Tuturi Handayani merupakan inti dari azas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan meningkatkan ketertiban persatuan dalam peri kehidupan umum. Keadaan yang dapat ditemukan dalam pendidikan berkaitan dengan azas ini antara lain: A. Peserta didik mendapat kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jalur. Jenis dan jenjang pendidikan yang disediakan sesuai potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. B. Peserta didik mendapat kebebasan memilih pendidikan, kejuruan yang diminati agar mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja dan bidang yang diinginkan. C. Peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa mendapat kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan yang diminati sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. D. Dengan peserta didik yang memiliki keistimewaan atau kekurangan dalam fisik dan mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan keadaannya. E. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan memperoleh pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. F. Peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan
sesuai dengan minat dan kemampuannya dengan bantuan dari pemerintahan masyarakat. Untuk azas selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Zulfahmi. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu azas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus A. meliputi seluruh hidup setiap individu, B. mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. C. tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri, self-fulfillment setiap individu. D. meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. E. mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Ada dua misi yang diemban dalam proses belajar mengajar berdasarkan latar pendidikan seumur hidup, yaitu 1. membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. 2. meningkatkan kemauan belajar mandiri. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Nyimas. Azas kemandirian dalam belajar. Azas ini tidak dapat dipisahkan dari dua azas Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari azas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.